Kota suci Jiyama adalah ibu kota Kekaisaran Jiyama, menjadi kota paling ramai di seluruh kekaisaran. Aliran manusia yang ada setiap hari telah mencapai jumlah yang menakutkan. Namun, kota yang ramai ini memiliki suasana yang agak menekan saat ini. Ada perasaan samar tertahan dari badai yang sedang terjadi. Perasaan seperti itu secara alami menyebar dari klan primer yang tiba-tiba mengumumkan penutupan sementara semua rumah lelang dan tokonya. Tindakan oleh salah satu dari 3 klan besar kekaisaran ini tidak diragukan lagi menunjukkan kepada semua orang bahwa masalah yang cukup besar akan menimpa kepala mereka. Masyarakat tidak kekurangan beberapa orang yang mendapat informasi dengan baik. Oleh karena itu, ada beberapa rumor yang menyebar bahwa sekte Mystic Cloud memiliki rencana untuk memusnahkan klan primer. Rumor ini segera menimbulkan keributan yang cukup besar di dalam kota. Orang-orang dari Kekaisaran Jiyama dapat dengan jelas melihat bahwa sekte Mystic Cloud menjadi semakin sombong selama beberapa tahun ini. Selain itu, selain keluarga kekaisaran, satu-satunya faksi dalam seluruh Kekaisaran Jiyama yang dapat menyebabkan klan primer yang telah menjadi puncak dari 3 klan besar untuk bertindak sangat hati-hati. Kemungkinan besar hanya sekte Mystic Cloud yang memiliki kemampuan seperti itu. Suasana di dalam markas klan primer yang terletak di bagian selatan kota menjadi sangat tegang saat rumor menyebar ke seluruh kota. Sosok manusia yang cemas dan mondar-mandir di dalam mansion. Semua penjaga juga telah dikerahkan dan kembali ke tempat ini untuk menjaga rumah ini dengan sangat ketat. Sementara sosok manusia bergegas ke seluruh penjuru mansion, suasana di ruang pertemuan yang luas di tengah mansion sangat tegang. Semua orang yang duduk di tempat itu adalah anggota inti dari klan primer. Pada saat ini, sebagian besar ekspresi mereka menjadi jelek. Tentu saja, kemungkinan besar siapapun di Kekaisaran Jiyama yang tiba-tiba menjadi target dari sekte Mystic Cloud akan kesulitan membentuk senyum di wajah mereka. Yafei, apakah berita bahwa sekte Mystic Cloud akan menyerang klan primer itu benar? Seorang pria tua di aula mengerutkan kening dan bertanya dengan lembut. Semua tatapan di aula tertuju pada wanita cantik yang duduk di kursi pemimpin. Ketika mereka mendengar pertanyaan lelaki tua itu, wajah cantik yang mempesona itu juga ditutupi dengan ekspresi serius pada saat ini. Dia mengangguk sedikit di depan mata semua orang dan berkata, "Tetua pertama, berita ini memang benar. Sepertinya sekte Mystic Cloud akan benar-benar bertindak dalam 2 hari. Meskipun semua orang sudah memiliki jawaban di dalam hati mereka, wajah banyak orang di aula masih menjadi lebih gelap setelah mendengar konfirmasi dari Yafei." Wajah lelaki tua yang dipanggil penatua pertama agak akrab. Jika seseorang mengamatinya dengan cermat, orang akan menyadari bahwa dia adalah kepala klan primer saat itu, Primer Tengsan. Namun, dengan cara Yafei memanggilnya, sepertinya dia telah menyerahkan posisi kepala klan selama 3 tahun ini. Primer Tengsan perlahan menghela nafas saat mendengar kata-kata Yafei. Dia terdiam di tengah keadaan klan yang putus asa. Semua ini karena orang-orang dari klan Xiao itu. Jika kami tidak membantu mereka, kami tidak akan menyinggung sekte Mystic Cloud dan masalah hari ini tidak akan terjadi. Cukup banyak kesepakatan segera muncul saat suara itu dibunyikan. Jelas, mereka akhirnya tidak bisa menahan pikiran di dalam hati mereka ketika bencana ini melanda. "Kalian semua tutup mulut kalian." Primer Tengsan segera menjadi marah saat dia mendengar suara di ruang rapat. Telapak tangannya membanting dengan keras ke atas meja. Suara keras yang tiba-tiba membuat semua orang menjadi diam. Primer Tengsan memandang pria berwajah tenang yang duduk di kursi roda di sampingnya setelah menekan semua orang. Dia segera melirik wajah Hai Bodong yang agak sedingin es dengan mata tertutup di samping Yafei. Dia tertawa getir dan berkata, "Tuan Xiaoding, anggota klan saya telah kehilangan akal mereka sendiri dan membiarkan Anda melihat lelucon."
Shodding tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat dia mendengar kata-kata Premier Tenzan. Tatapannya perlahan menyapu wajah semua orang. Siapapun yang bertukar pandang dengannya akan tanpa sadar mengalihkan pandangan mereka. Meskipun kaki pria itu saat ini lumpuh, semua orang tanpa sadar akan merasakan kedinginan untuk beberapa alasan yang tidak diketahui ketika mereka melihat wajah di mana senyum tipis digantung. Klannya hampir hancur dan dia telah berubah menjadi orang cacat yang hanya bisa mengandalkan kursi rodanya. Perubahan mendadak ini cukup untuk menyebabkan orang biasa menjadi gila. Namun, pria ini tampaknya sama sekali tidak terpengaruh. Sikapnya itu seolah-olah dia tanpa emosi. Orang seperti ini memang sangat menakutkan. Tetua Tenzan, masalah ini memang terkait dengan klan Xiao kami. Shodding tertawa. Tatapannya mengarah ke Premier Tenzan saat dia berkata, "Jika sekte Mystic Cloud benar-benar ingin menyerang klan Premier, Anda dapat menyerahkan saya atau bahkan setengah dari anggota klan Xiao kepada mereka. Setelah itu, Anda dapat mengumumkan bahwa ini semua adalah orang-orang yang tersisa dari klan Xiao. Tolong coba pikirkan cara untuk membiarkan anggota klan Xiao lainnya untuk pergi dengan tenang. Klan Xiao mungkin akan menghadapi bencana besar, tapi sebagian dari kami harus tetap hidup." Banyak orang di aula agak tercengang ketika mendengar kata-kata Shodding. Rasa dingin di hati mereka menjadi lebih kuat saat mereka melihat senyum yang tergantung di wajahnya. Dengan nada santai, dia menyerahkan dirinya dan setengah dari klannya. Taktik ini tidak bisa digambarkan sebagai tidak kejam. Kelopak mata Premier Tenzan juga mengejang saat mendengar kata-kata Shodding. Dia memandangi Shodding yang tersenyum sebelum dia dengan tenang berbicara di dalam hatinya. Dia mungkin masih muda, tapi dia benar-benar rasional. "Adik kecil Shodding, yakinlah bahwa tidak ada yang akan menyerahkanmu. Walaupun aku harus mempertaruhkan nyawa lamaku dan setengah dari klan Premier, diriku yang dulu akan memastikan tidak ada yang akan terjadi padamu." Suara sedingin es tiba-tiba terdengar. Semua orang mengangkat kepala mereka dan melihat bahwa Hai Bodong tanpa sadar telah membuka matanya. Mata biru itu memiliki kilatan dingin saat itu berkedip di dalamnya. Setiap orang yang memiliki keberatan tidak punya pilihan lain selain dengan bijak menelan kata-kata di mulut mereka di hadapan kilatan dingin ini. Shodding terkejut. Matanya yang seperti sumur tua tanpa riak dan mulai sedikit berfluktuasi. Dia jelas memahami di dalam hatinya bahwa Yafei dan Hai Bodong telah mencoba yang terbaik untuk melindungi mereka di dalam klan Premier. Jika tidak, klan Xiao sudah sepenuhnya musnah. Namun, dia tidak menyangka bahwa Hai Bodong masih sekeras ini setelah banyak hal berkembang sampai tahap sekarang. Dia bahkan rela kehilangan setengah dari klan Premier. "Hai tua, apakah kamu masih menunggu saudara ketiga kembali?" Shodding tertawa getir sebelum dia dengan lembut menghela nafas lega. Pada saat ini, bahkan dia tidak memiliki kepercayaan diri yang begitu besar. Mungkin dia hanya bisa berharap Xiaoyan bisa kembali di masa depan dan membantu membalas dendam untuk klan Xiao. "Hahaha, saya memiliki kepercayaan pada orang itu." Hai Bodong tertawa terbahak-bahak. Tatapannya segera melirik Premier Tenzan di samping. Dan dengan dingin mendengus, "Kalian semua hanya tahu bagaimana menjadi pengecut. Apakah menurut kalian, sekte Mystic Cloud benar-benar memutuskan untuk menyerang kita karena klan Xiao? Anda benar-benar tidak menyadari aktivitas mereka beberapa tahun ini. 3 klan besar kekaisaran dan bahkan keluarga kekaisaran telah menjadi target mereka. Tunggu dan lihat siapa yang beruntung dan bisa kabur." Premier Tenzan terdiam. Dia segera tertawa getir dan menghela nafas. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari bahwa sekte Mystic Cloud saat ini menunjukkan tanda-tanda untuk membersihkan faksi di dalam kekaisaran Jama. Namun, akan lebih baik jika mereka bisa menunda ini sedikit lebih lama. Dia mungkin berpikir dengan cara ini di dalam hatinya.
tapi dia tidak berani menyuarakannya. Haibodong adalah penatua agung sejati dalam klan. Tidak ada keraguan tentang pengaruhnya yang memungkinkan klan primer memiliki status saat ini. Bahkan dia tidak berani membantahnya. Tentu saja, jika Haibodong tidak memiliki reputasi besar dalam klan primer, hanya dengan kemampuan Yafei saja, dia akan kesulitan mengendalikan klan terlepas dari seberapa hebatnya dia. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Mengapa kita tidak meminta bantuan dari klanmu, klan Nalan, asosiasi alkemis, atau keluarga kekaisaran? Primer Tenshan menghela nafas lagi saat dia berbicara dengan pasrah. Tidak ada gunanya. Yafei menggelengkan kepalanya. Jari halusnya dengan lembut mengetuk meja saat matanya yang cerah menyapu aula besar. Dia berkata, kekuatan Mystic Lord saat ini terlalu kuat. Bahkan mereka tidak berani memprovokasi mereka. Jika mereka benar-benar ingin membantu kita, mereka akan mengirim orang tanpa kita meminta bantuan. Jika mereka tidak ingin atau tidak berani, permintaan apapun tidak akan membantu kita. Lalu, apakah kita hanya duduk di sini dan menunggu untuk mati? Beberapa orang di aula tidak tahan lagi dan berkata dengan pasrah. Yafei mengangkat matanya, menoleh dan berbicara dengan Primer Tenshan. Tetua pertama, untuk mempersiapkan hal yang terburuk, saya diam-diam telah mengirim beberapa generasi muda dari klan primer untuk keluar dari kota dan melindungi garis keturunan kita. Jika itu benar-benar sampai pada tahap itu, aku takut kita hanya bisa bertarung sampai mati. Kamu memang berpikir jauh ke depan untuk benar-benar mempersiapkan rute pelarian klan kita. Namun, situasi seperti itu juga terlalu buruk. Primer Tenshan terkejut saat mendengar ini. Sepertinya dia baru saja menyadari hal-hal ini. Bang! Primer Tenshan menghela nafas lagi. Dia baru saja akan berbicara ketika seluruh langit kekaisaran Jama tiba-tiba mengeluarkan ledakan seperti petir yang menggelinding. Ledakan terus berlanjut tanpa henti, menyebabkan pandangan seluruh kota terlempar ke langit. Pada saat ini, awan yang diaglomerasi dari energi terbentuk di sumber ledakan. Di sisi awan, ada pedang panjang yang memancarkan aura tajam saat menembus langsung ke pedang sebelumnya. Ini adalah sinyal dari sekte Mystic Lord. Seluruh kota meledak menjadi gelombang seruan saat mereka melihat tanda energi khusus di langit. Beberapa orang sensitif menunjukkan wajah kaget. Apakah sekte Mystic Lord ini benar-benar ingin menyerang klan primer? Cukup banyak orang yang keluar dari aula klan primer. Mereka melihat tanda di langit dan ekspresi mereka langsung berubah menjadi putih pucat. Klan primer, serahkan anggota klan Xiao yang tersisa. Jika tidak, hari ini akan menjadi klanmu disingkirkan. Teriakan dingin dan acuh tak acuh dibawa oleh Doki yang kuat dan bergema seperti guntur di seluruh kota Jama. Itu tidak lama setelah tanda itu muncul. Tak terhitung banyaknya orang mengangkat kepala mereka saat ini. Mereka mengarahkan pandangan mereka ke arah tertentu. Doki yang meningkat di sana seperti pilar langit yang bergelombang. Yafei, Haibodong, dan yang lainnya dari klan primer bergegas keluar dari aula. Ekspresi mereka serius saat mereka mengamati tempat di mana Doki meletus. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Primer Tenshan bertanya dengan suara yang dalam. Apalagi yang bisa kita lakukan? Karena kita tidak ingin menyerah, kita hanya bisa bertarung sampai mati. Haibodong menengus dingin. Udara dingin yang samar menyelimuti tubuhnya. Di bawah penutup udara dingin ini, warna biru tua di matanya juga menjadi lebih gelap. Semuanya dengarkan. Jaga posmu dengan baik. Jangan panik. Tidak perlu melaporkan jika ada yang menyerang dan bunuh mereka. Wajah cantik Yafei sedingin es. Matanya mengandung kejahatan saat teriakan dingin menyebar ke seluruh klan primer. Haibodong sedikit mengangguk saat dia melihat Yafei mentransmisikan perintah dengan tertib dengan cepat menstabilkan situasi yang agak panik. Dia segera menyipitkan kedua matanya dan dengan dingin mempelajari tempat di mana Doki meletus. Kedua tinju di bawah lengan bajunya perlahan dikencangkan. Anjing tua Yunsan,
karena kau ingin menghancurkan klan primerku. Diriku yang dulu akan melukai tulangmu dan membuatmu berdarah." Sementara anggota klan primer menunggu dengan sungguh-sungguh, teriakan tegas tiba-tiba keluar dari tempat di dalam kota suci Yama. Semua orang di kota segera melihat sekelompok besar individu berjubah putih melonjak ke segala arah dari tempat tertentu sebelum melompat dan bergegas di atas bangunan kota. Ketika jubah putih berkibar tertiup angin, gambar pedang dan awan khusus di atasnya memungkinkan seseorang untuk mengidentifikasi mereka bahwa itu adalah orang-orang dari sekte Mystic Cloud. Tidak terduga bahwa sekte Mystic Cloud benar-benar mengirim begitu banyak orang. Sepertinya dia benar-benar ingin memusnahkan klan primer dalam satu serangan. Cukup banyak orang menghirup udara sejuk saat mereka melihat jubah putih yang mengalir di atas gedung seperti kutu. Segera ada rasa kasihan yang dilontarkan. Sekte Mystic Cloud benar-benar terlalu sombong untuk menyerang dengan kekuatan seperti itu. Unit jubah putih itu melonjak dari bagian utara kota. Akhirnya mereka bergegas ke segala arah, mengelilingi tempat di mana klan primer berada. Momentum dan aura itu sedemikian rupa sehingga kemungkinan sekte Mystic Cloud telah mengirim setidaknya 1000 orang. Seluruh ibu kota menjadi seperti minyak yang mendidih ketika semburan berwarna putih melonjak. Itu benar-benar berubah menjadi keributan. Tak terhitung banyaknya orang juga melompat ke atap dan tepat berada sangat jauh di belakang semburan itu. Akhirnya mereka berhenti tepat saat mata mereka bisa melihat klan primer. Mereka mencari tempat dengan pemandangan yang bagus untuk mulai menonton pertempuran yang paling sensasional di Kekaisaran Jiyama dalam abad terakhir ini. 3 klan besar dari Kekaisaran Jiyama telah didirikan di Kekaisaran cukup lama. Selama tahun-tahun ini, 3 klan besar menjadi semakin kuat dan klan biasa akan sulit melampaui mereka. Serangan sekte Mystic Cloud terhadap klan primer tidak diragukan lagi adalah tabrakan dengan skala terbesar yang telah terjadi dalam Kekaisaran Jiyama dalam beberapa dekade terakhir. Hati dari cukup banyak orang dipenuhi dengan keingintahuan sehubungan dengan tabrakan antara yang kuat ini. Oleh karena itu, sebelum semburan putih sekte Mystic Cloud telah tiba di klan primer, beberapa area tinggi di sekitarnya sudah dipenuhi dengan massa hitam kepala manusia. "Kakak Xiao, kamu harus bersembunyi di sudut jika perkelahian akan terjadi nanti." Yafei melihat gelombang berwarna putih yang menyapu dari kejauhan sebelum menoleh saat dia mengingatkan Xiaoding yang duduk di kursi roda. Apa gunanya bersembunyi di pojok saat itu? Lagi pula, apakah kamu benar-benar berpikir aku benar-benar orang yang terlalu lemah untuk bertarung? Xiaoding tersenyum dan menggelengkan kepalanya pada niat baik dari Yafei. Dia segera mengangkat tangannya dan doki hijau kaya yang tidak biasa dan dipenuhi dengan aura kehidupan dengan cepat melonjak dan menutupi tinjunya. "Hah? Anda telah maju ke kelas Dowling? Kapan ini terjadi?" Hai Bodong di sampingnya langsung terkejut ketika dia melihat aura yang tiba-tiba dilepaskan Xiaoding. Dia bertanya dengan heran, "Karena saya tidak bisa merasakan kaki saya hanya bisa berlatih dengan tenang. Oleh karena itu, kemajuan saya cukup baik. Hanya saja, saya biasanya tidak melepaskan doki saya sehingga semua orang tidak menyadarinya." Xiaoding tersenyum saat menjawab, "Baguslah kalau Anda memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri. Jika situasinya berubah menjadi lebih buruk nanti, Anda dan Yafei harus mencari kesempatan untuk melarikan diri. Bukanlah keputusan yang bijaksana bagi kita untuk semua mati di sini. Jika itu masalahnya, bahkan jika klan primer dimusnahkan total, akan ada seseorang yang akan membalas dendam kita di masa depan." Hai Bodong mengangguk saat dia tiba-tiba berbisik. Xiaoding dan Yafei menjadi kaget saat mendengar kata-kata Hai Bodong. Mereka akan mengatakan sesuatu ketika ekspresi Hai Bodong menjadi serius dan berkata, "Mereka di sini." Kedua orang itu mengikuti suaranya dan mengangkat kepala mereka. Mata mereka melihat sekeliling hanya untuk melihat bahwa beberapa bangunan di luar mansion dipenuhi dengan sosok manusia berjubah putih yang tak terhitung jumlahnya.
Tangan mereka dengan seragam memegang pedang panjang yang memantulkan cahaya dingin dan padat di bawah sinar matahari. Kilatan tersebar di mansion menyebabkan seseorang merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Kalian berdua harus mengatur interior mansion. Saya akan memimpin orang-orang untuk memblokir anggota dari sekte Misty Cloud. Haibodong berbicara dengan Yafei. Kakinya langsung menginjak tanah dan tubuhnya melesat ke langit. Di belakangnya, Premier Tenshan buru-buru berteriak keras setelah melihat ini. Setelah itu, banyak anggota klan yang kuat dari klan Premier mengikuti dari dekat. Akhirnya, mereka menyala dan muncul di luar mansion, berhadapan dengan unit besar sekte Misty Cloud. Tubuh Haibodong digantung di udara, bahunya bergetar, dan sepasang sayap doki terentang dari punggungnya. Kedua sayapnya dikepakkan untuk menahannya tetap di udara. Kedua matanya mengandung rasa dingin saat mereka melihat gelombang berwarna putih dari unit sekte Misty Cloud yang besar. Doki yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya. Mengikuti aliran doki, aura agung menyelimuti langit dan tekanan yang tidak biasa menutupi radius 100 meter. Mengingat kekuatan kelas Do Huang Haibodong, aura yang dia keluarkan tidak hanya menyebabkan keributan di luar unit sekte Misty Cloud yang besar, tetapi banyak pengamatan di gedung-gedung tinggi di sekitarnya juga mengeluarkan gelombang seruan. Menjadi salah satu dari sedikit Do Huang elit yang bisa dihitung dengan jari di dalam kekaisaran Jiama. Reputasi Haibodong sekali lagi pulih ke tingkat yang mirip dengan puncaknya saat itu. Haibodong, jangan repot-repot melakukan perlawanan. Apakah Anda benar-benar berpikir untuk membalikkan keadaan dengan kekuatan Anda sendiri? Jika Anda bijaksana, Anda harus segera menyerahkan anggota klan Shio yang tersisa. Dua tangisan tajam tiba-tiba meletus dari kota, tepat saat aura Haibodong melonjak. Segera, dua aura yang sebanding dengannya tiba-tiba muncul. Suara deras angin dengan cepat muncul saat kedua aura ini muncul. Akhirnya, dua sinar cahaya menembus langit di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Itu muncul di udara di luar klan Primer. Kedua orang yang muncul juga memiliki penampilan tua. Mereka mengenakan jubah putih bergambar awan. Kedua aura kuat itu jelas dipancarkan oleh kedua orang ini. Kedua sesepuh dari sekte Misty Cloud yang tiba-tiba muncul juga menarik perhatian dari seluruh kota. Ini terutama ketika mereka merasakan perasaan yang tertekan yang samar-samar dilepaskan dari dalam tubuh kedua orang ini. Beberapa kejutan melonjak di hati sejumlah orang. Kedua orang ini sebenarnya adalah Do Huang elit. Sejak kapan Do Huang elit tambahan muncul di sekte Misty Cloud? Mata Haibodong berfokus pada kedua orang ini setelah mereka muncul. Itu terutama ketika pandangannya menyapu ke wajah mereka berdua. Hatinya langsung sangat terkejut. Suara rendah dan dalam membawa ketidakpercayaan bergema di langit. Yundu? Yunsa? Bagaimana kalian berdua bisa maju ke kelas Do Huang? Hehehe, jangan beritahu aku bahwa hanya kamu yang bisa naik ke kelas Do Huang dan yang lainnya tidak. Orang tua yang dipanggil Yunsa tertawa dingin ketika mendengar kata-kata Haibodong. Hai tua, dua orang tua ini paling banyak adalah bintang 3 doang tahun lalu. Bagaimana mereka bisa menembus kelas Do Huang dalam 3 tahun yang singkat? Sosok manusia melintas ke arah sisi Haibodong. Itu adalah Premier Tenshan. Pada saat ini, wajahnya juga dipenuhi ketidakpercayaan saat dia melihat dua orang di langit yang jauh. Ekspresi Haibodong suram. Dia menyipitkan matanya saat pandangannya menyapu Yundu dan Yunsa. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aura dari kedua orang ini kurang tepat. Meskipun aura mereka mungkin tampak telah mencapai kelas Do Huang, napas mereka jauh lebih rendah dari perasaan lembut dari seorang ahli Do Huang. Saya pikir, Yunsa pasti menggunakan teknik rahasia yang aneh untuk secara paksa meningkatkan kekuatan mereka. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Premier Tenshan buru-buru berbicara. Meskipun Yundu dan Yunsa bukanlah Do Huang elit sejati, seharusnya tidak sulit bagi salah satu di antara mereka untuk menunda Haibodong. Orang yang tersisa
jelas akan sangat sulit untuk dihentikan mengingat kekuatannya. Selain itu, sebagian murid-murid sekte Mystic Cloud di luar, jika mereka melepaskan serangan, kemungkinan para ahli di dalam klan tidak akan dapat bertahan lama. Apalagi yang bisa kita lakukan? Jangan bilang kita harus menyerah pada saat seperti itu. Haibodong mengerutkan kening dan dengan dingin menegur. Dia segera berbicara dengan suara yang dalam. Saya akan mencoba yang terbaik untuk membunuh salah satu dari mereka. Setelah itu, saya akan membantu Anda membunuh orang lain. Selama kedua pemimpin ini terbunuh, kita tidak perlu takut pada murid sekte Mystic Cloud yang lainnya. Primer Tengsan tertawa getir. Mereka hanya bisa melakukan ini mengingat situasinya saat ini. Namun, biarpun mereka dikalahkan hari ini, mereka akan dianggap dikalahkan secara terhormat di depan mata banyak orang. Haibodong, saya akan bertanya sekali lagi. Apakah kamu akan menyerahkan orang-orang dari klan Shio atau tidak? Tatapan Yunsa gelap dan dingin saat dia berteriak dan melirik Haibodong dan Primer Tengsan yang tergantung di langit di atas mansion. Tindakan sekte Mystic Cloud beberapa tahun ini benar-benar telah mempermalukan semua leluhurmu. Apakah Yunsan tua itu tidak takut bahwa leluhurnya akan kecewa karena tindakannya ini? Haibodong tertawa dan mengejek. Ekspresi Yunsa dan Yundu juga benar-benar tenggelam ketika mereka mendengar ini. Keduanya mengangkat tangan di depan tatapan yang terhitung jumlahnya. Sesaat kemudian, mereka tiba-tiba mengayunkannya ke bawah. Teriakan dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh juga bergema di langit saat tangan mereka jatuh. Murid sekte Mystic Cloud, dengarkan. Hari ini, kita akan membasahi klan Primer dengan darah. Aura pedang yang tebal dan dingin tiba-tiba melonjak dari semua orang yang berwarna putih. Saat tangisan kedua orang tua itu terdengar, itu menghalangi matahari dan menutupi seluruh kota. Cerita pun berakhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.